Oke, kembali di selanjutnya kita akan ngomongin tentang tradisi kritik. Nah, ini Mbak Ida bahas sekilas aja ya. Kita pernah bahas sebelumnya dan kalian sebenarnya seharusnya sudah dapat ini dari kelas etika dan logika ya. Kalau kalian dapat ya, biasanya kita akan bahas di etika dan logika dasar logika atau etika dan logika ya sekarang nama mata kuliahnya ya. Nah, kalian sudah dapat strukturalisme, kemudian kritik, kemudian modernisasi, kemudian konteks dekonstruksi meaning ya. Jadi Mbak Ida akan review saja. Di pokok bahasan tradisi kritik ini kita akan memahami lebih kepada bagaimana kemudian seperti kalian tahu kritik itu seperti konteks pandangan yang membuka kondisi sosial terkait dengan misalnya saat ini kondisinya sekarang seperti ini, tapi kemudian ada sesuatu yang kita anggap bahwa ini masih masih bisa diperjuangkan untuk menuju ke lebih baik lagi kayak gitu, sehingga kita melakukan pergerakan atau menginginkan suatu perubahan sosial kayak gitu, sehingga sistem yang sudah ada yang mungkin kita anggap sudah benar, tapi melalui konteks ideologi kita atau pemahaman kita berpikir bahwa masih ada konteks kepentingan yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, atau di pertimbangan pemerintah atau kelompok tertentu, sehingga menghambat perkembangan kita dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita menciptakan kesadaran baru untuk kemudian menggunakan si teori-teori yang atau paradigma atau pandangan kita yang sudah ada, kemudian kita lakukan untuk melakukan tindakan dan dengan tujuan untuk mencapai perubahan. Nah, itu misalnya kayak kondisi saat ini ya, kita tahu bahwa konteksnya Indonesia memang di Jogja memang sudah ada yang positif COVID misalnya, tapi kemudian gergetan kita dari misalnya dari yang konteks kemarin pengumuman pertama bahwa tidak ada apa teman-teman, tidak ada mudik, tidak diperbolehkan mudik, tapi kemudian atas berbagai pertimbangan mungkin pemerintah tidak bisa serta-merta menutup hak penduduk Indonesia untuk tidak melakukan mudik gitu. Jadi akhirnya ada pertimbangan lain dan diperbolehkan untuk mudik dan hanya disarankan untuk tetap tinggal kalau bisa gitu ya. Nah, ini juga konteks di sini mungkin beberapa orang akan berusaha, loh kenapa seperti ini, kenapa harusnya kan dengan kondisi yang di Jakarta misalnya sebagai pusatnya persebaran COVID gitu, harusnya lebih ditutup lagi aksesnya untuk keluar gitu, tidak ada yang boleh keluar misalnya. Nah, kita punya teorinya, kita punya pandangan yang seharusnya bisa diperjuangkan, kemudian kita melakukan tindakan dan mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan sosial. Nah, ini adalah konteks pemaknaan dari tradisi kritik. Kemudian ragamnya di sini juga atau variasinya terdapat 5 variasi teman-teman. Ada variasi ragam atau ragam Marx dan Engels, kemudian ada konteks postmodernisme, kemudian poststrukturalisme, kemudian postkolonialisme dan feminisme. Kita bahas satu-satu. Di Marxisme teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya. Kita tahu perjalanannya Marx seperti apa, kalian sudah mendapatkannya di ketika kalian SMA ya mungkin. Nah, konteksnya kalau kalian ingat Marx berarti ingat konteks buruh dan bangsawan, kemudian ada pengelasan, ada konteks dominan dan marginal kayak gitu, sehingga konteks di sini erat kaitannya dengan bagaimana ketika si minor atau kelompok non-dominan itu tidak bergerak untuk melakukan perlawanan, maka tidak akan ada pembebasan terkait dengan hak-hak mereka gitu ya, sehingga konteksnya bagaimana perjuangan untuk menentang kekuatan dominan gitu, sehingga
cara-cara produksi itu juga menentukan sifat dari masyarakat dalam suatu kelompok atau bangsa gitu, dalam ragam ini Marxisme. Kemudian yang kedua adalah postmodernisme. Sebelumnya kalian kalau lihat post berarti itu kan setelah ya. Modernisme itu kaitannya dengan industrialisasi, sehingga kaitannya postmodernisme berarti konteks setelah industrialisasi, sehingga konteks di sini ada perpecahan terhadap modernitas, yakni adanya akhir dari masa industrialisasi dan munculnya masyarakat informasi. Nah, di sini kan mulai berakhirnya masa industrialisasi dengan banyaknya produksi, kemudian tujuan utama adalah produksi dan peningkatan laba ya waktu itu, produksi media massa dibuka besar-besaran, kemudian banyak pabrik-pabrik mengeluarkan produk-produk untuk meningkatkan laba gitu ya, keuntungan sebesar-besarnya. Tapi kemudian setelah itu ada konteks masyarakat informasi, di mana kebutuhan informasi kemudian dianggap penting, kemudian lahirnya internet kayak gitu ya teman-teman, sehingga zaman postmodernisme ini dilambangkan sebagai munculnya masyarakat informasi. Kemudian juga terkenal dengan lahirnya studi kultural atau cultural studies, di mana fokusnya adalah terkait pada perubahan terkait sosial budaya dari suatu masyarakat ya, masih konteks perubahan ya sosial ya. Kemudian bahasanya lebih kepada pengkelasan politik, ide dan nilai, tapi disesuaikan dengan zamannya. Zamannya adalah zaman masyarakat informasi, di mana kebutuhan informasi lebih penting daripada pemproduksian atau tujuan penguntungan laba gitu ya teman-teman. Kemudian strukturalisme, seperti yang kalian tahu, strukturalisme itu konteksnya adalah bahwa ada konteks kebenaran ya, sesuatu itu dianggap benar ketika ada data, sehingga konteks ini lebih ke positivisme ya, masih ingat paradigma positivisme ya. Nah, sehingga di ragam ini mencoba mengolah usaha modern, kemudian menempatkan kebenaran universal atau kebenaran, misalnya kita menganggap bahwa mencuri itu tidak baik, itu kan kebenaran universal ya, kita mengakuinya dan secara global, secara universal, dan kebenaran ditentukan oleh penguasa atau ditentukan oleh struktur. Nah, di sini kemudian ada usaha untuk lebih memperjuangkan hak-hak terkait dengan kebenaran yang tadinya hanya akomodir oleh satu pihak, tapi ini lebih kepada bagaimana sih sebenarnya konteks kebenaran, apakah subjektif ataukah objektif, kita apakah bebas nilai ataukah, masih ingat ya fenomenologis ya yang dulu terkait dengan sesuatu itu tidak bebas nilai, bahwa orang itu kemudian memandang suatu kebenaran itu dalam konteks ada latar belakang kayak gitu. Nah, postmodernisme mencoba untuk memperjuangkan itu teman-teman. Kemudian kolonialisme adalah konteks waktu era penjajahan atau tradisi penjajahan, sehingga konteks kolonialisme konteksnya adalah semua itu dipengaruhi oleh sistem kekaisaran atau pada waktu itu kesultanan ya, raja, sehingga ada konteks proses penjajahan dalam menciptakan kebedaan. Tidak hanya populasi atau masyarakat itu tidak hanya kulit putih, bahwa mereka ingin menyuarakan bahwa ada masyarakat lain loh kayak gitu selain kulit putih kayak gitu, karena ini kan digagasnya di bangsa barat ya, sehingga bahwa ada kulit hitam juga, ada kulit kuning Asia dalam tanda kutip ya, kita di label oleh warna, tapi seperti itu Edward Said mengatakan bahwa populasi itu tidak hanya kulit putih, tapi kenapa sih kita hanya mempertahankan
konteks kulit putih, kemudian mengacu pada sistem kekaisaran. Nah, postkol di sini kemudian atau postkolonialisme di sini mencoba mempertanyakan terkait hubungan historis, nasional, geografis, dan penghapusan konteks tadi, ada ras, gender, kelas, seksualitas kayak gitu. Dan akhirnya dari konteks postkol ini melahirkan ada tradisi atau variasi feminisme. Nah, di sini konteks yang Mbak Ida selalu garis bawahi adalah feminisme tidak hanya konteks untuk terkait dengan perempuan atau wanita, tapi juga di PPT Mbak Ida bilang bahwa kajian ini juga termasuk dalam konteks perjuangan atas kajian ras, etnik, kemudian seksualitas yang juga mendorong perubahan atau emansipasi. Jadi tradisi kritik ini memang cenderung dekat dengan konteks emansipasi, gitu ya teman-teman ya. Kalau kita lanjut nanti kepanjangan, kita potong lagi ya. Kita lanjut ke retorika tradisi.